Halo guys, this is Jihan. Kalian bisa panggil aku Jian. Aku baru mulai ngonten dan ini adalah konten pertamaku yang benar-benar seperti benar-benar. Jadi aku mau bahas bagaimana kita untuk upgrade di tahun 2026 karena 1 bulan lagi kita akan masuk ke tahun baru yaitu tahun 2026. Nah, buat kamu yang ngerasa tahun 2025 ini yang masih kayak gini-gini aja, sedangkan tahun baru mau mulai lagi dan ada waktu untuk 1 bulan lagi. Nah, aku mau share 5 hal yang bisa bantu kamu upgrade di tahun 2026 nanti. Pernah gak kamu ngerasain karena terlalu banyak yang ingin kita perbaiki dalam satu waktu, otak kita malah kewalahan dan akhirnya malah menyerah sebelum mulai? Karena menunda-nunda itu bukan cuma tanda kemalasan, tapi itu juga tanda bahwa kamu lagi kabur dari rasa yang tidak nyaman. Aku ada pertanyaan. Coba kamu tanya ke diri kamu sendiri, kalau aku terus kayak gini, aku masih suka gak sama hidupku? Jadikan pertanyaan ini sebagai refleksi setiap harinya, supaya kamu ke-trigger untuk memulai, untuk merubah sesuatu atau kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Kalau kamu udah sadar, so ini dia 5 hal untuk upgrade diri kamu di tahun 2026. Yang pertama, ambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Itu adalah titik awal untuk setiap perubahan. Coba kamu pikir, ini hidupmu. Siapa yang bisa merubah hidupmu kalau bukan diri kamu sendiri? Yang bisa, Allah juga berfirman kan, Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Jadi, semua yang kamu lakukan untuk hidupmu sekarang itu bisa menentuin kamu untuk di masa depan nanti. Coba kamu pikir, siapa yang dapat membuat keputusan dalam hidupmu? Siapa yang dapat bertanggung jawab atas hidupmu? Siapa yang dapat menyelesaikan masalah? Ya, jawabannya itu adalah diri kamu sendiri. Stop menyalahkan orang tuamu, stop menyalahkan lingkunganmu, stop menyalahkan takdir yang Allah berikan kepadamu. Jadi ini semua bisa dirubah kalau kamu ambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Nomor 2 yaitu tetapkan goals yang jelas dan ditulis. Jika tanggung jawab adalah bangunannya, maka goals yang jelas adalah arsitekturnya. Kalau kamu gak punya goals yang jelas, maka kamu kayak gak punya arah, kayak gak punya arsitektur atau peta kehidupan kamu sendiri. Jadi kamu harus tulis, kamu benar-benar pikirin apa sih tujuan hidupku ini, apa sih goals yang jelas untuk diriku. Nah, coba kamu pikir-pikir lagi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu impikan, dan coba ditulis. Kalau kamu enggak ditulis, maka itu cuma kayak hayalan, cuma kayak bayangan yang kamu cuma impi-impikan, tapi kamu enggak bisa capai gitu ya. Kamu bisa tulis goals itu dengan jelas di buku journaling kamu atau di buku khusus untuk kamu pakai sebagai afirmasi positif, sebagai jurnal untuk setiap harinya, dan kamu sebisa mungkin kamu tulis setiap hari atau dalam seminggu 3 kali. Lanjut ke nomor 3 yaitu disiplin dan konsisten. Kamu pasti udah sering dengar 2 kata ini, dan emang 2 kata ini sangat amat penting untuk kehidupan. Tanpa disiplin, rencana terbaikmu akan hancur. Disiplin adalah kebebasan untuk menjalani kehidupan yang kamu inginkan. Jadi, jadikan disiplin itu bukan kayak peraturan yang benar-benar berat, tapi disiplin itu benar-benar yang kamu inginkan. Kamu ingin hidup sehat, berarti kamu harus disiplin untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Jadi, kalau kamu udah disiplin, kamu juga harus konsisten untuk menjalani kegiatan atau habit positif. Lanjut ke nomor 4 yaitu lingkungan yang positif dan mendukung. Pernah gak kamu ngerasa terjebak dalam energi
yang kayak dunia itu sangat berat banget, dunia itu gak adil. Nah, kamu harus tahu dan harus sadar bahwa itu bukan cuma dunia yang terasa berat, tapi itu karena orang-orang yang ada di sekitarmu. Energi yang kamu pilih untuk dikelilingi membentuk pola pikir dan kebahagiaanmu. Orang-orang yang positif akan menginspirasimu, akan memberi dukungan kepadamu dan mensupport apapun yang kamu lakukan, dan itu yang bisa membuat kamu bertumbuh dan berkembang. Kalau kamu merasa gak punya lingkungan yang positif dan mendukung, kamu bisa join organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah, dan itu juga bisa membantu kamu untuk mempunyai teman atau sahabat atau orang yang bisa mendukung kamu untuk bertumbuh dan berkembang. Lanjut ke nomor 5, yaitu manajemen waktu. Waktu itu adalah sumber daya yang berharga. Satu momen hilang, maka akan hilang selamanya. So, itu dia 5 hal yang bisa bantu kamu untuk upgrade di tahun 2026 yang akan mendatang. Jadi, ingat juga video ini bukan untuk menggurui kalian, ini juga untuk menjadi pengingat bagi diriku sendiri. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next on video. Bye-bye.